Shalom, selamat malam semuanya teman-teman. Hari ini saya akan melanjutkan materi saya yang lalu ya, materi di bulan Agustus di minggu terakhir, yaitu materi The Word, Firman Tuhan, Sang Firman, bagian yang kedua. Ada 4 poin dari materi The Word, Firman Tuhan, Sang Firman, yang minggu lalu yang sudah saya bahas di poin pertama dan kedua, yaitu pengertian dari Firman Tuhan dan cara mempelajari Firman Tuhan. Hari ini, kita akan masuk ke poin ketiga dan keempat, yaitu manfaat mempelajari firman Tuhan dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelum kita masuk ke poin ketiga dan keempat, saya akan mengulas kembali materi The Word, firman Tuhan, Sang Firman bagian yang pertama, yaitu poin yang pertama dan kedua supaya kita semua ini bisa mengingat kembali materinya. Poin yang pertama, apa pengertian dari firman secara logos dan rema? Ada 2 pengertian firman secara logos yang saya bahas. Yang pertama adalah firman, logos adalah pribadi Tuhan itu sendiri, yang tertulis di Yohanes 1 dan Wahyu 19. Yang kedua adalah firman logos itu adalah perkataan Tuhan yang tertulis di Matius 24 dan Lukas 11. Pengertian kedua, pengertian firman secara rema adalah perkataan Tuhan yang bersuara, yang berbunyi, yang berucap, yang dikomunikasikan, yang diterangi, yang disingkapkan, yang diungkapkan, yang diwahyukan, yang dihidupkan oleh Roh Kudus kepada kita, yang tertulis di Matius 4 dan Yohanes 8. Selanjutnya, poin yang kedua adalah cara mempelajari firman Tuhan. Ada 2 cara mempelajari firman Tuhan secara sederhana. Cara yang pertama adalah dengan membaca firman Tuhan itu sendiri, yang tertulis di 1 Timotius 4, dan cara yang kedua adalah dengan merenungkan firman Tuhan itu sendiri, yang tertulis di Mazmur 1 dan Yosua 1. Baik, ini ulasan singkat ya, materi minggu lalu, poin pertama dan kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke materi The Word, firman Tuhan, Sang Firman, bagian yang kedua, yaitu poin yang ketiga dan keempat. Ya. Poin ketiga adalah manfaat mempelajari firman Tuhan. Apa manfaat mempelajari firman Tuhan? Ada 12 manfaat yang akan saya bagikan hari ini. Di luar dari sini masih banyak lagi manfaat firman Tuhan ya. Manfaat yang pertama adalah perkataan Tuhan adalah kehidupan dan kesehatan bagi kita. Dikatakan di Amsal 4 ayat 20 sampai 22, The Passion Translation, "Anakku yang terkasih, dengarkanlah baik-baik kepada segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan perhatikanlah semua yang harus kukatakan. Isilah pikiranmu dengan perkataanku, sampai perkataanku itu meresap jauh ke dalam jiwamu. Lalu, pada saat kamu menyingkapkan, saat kamu menemukan perkataanku, perkataanku akan mengimpartasikan, perkataanku akan memberikan, perkataanku akan menyampaikan kehidupan sejati dan kesehatan yang bersinar ke dalam inti keberadaanmu, ke dalam jiwamu, ke dalam hatimu." Dan bahkan di terjemahan lain mengatakan bahwa perkataan Tuhan adalah kehidupan dan obat bagi tubuh kita. Dikatakan di Amsal 4 ayat 20 sampai 22 Indonesian Modern Bible, "Anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, hendaklah semuanya itu tidak menjauh dari matamu, dan peliharalah itu di dalam hatimu, sebab semuanya itu adalah kehidupan
bagi mereka yang menemukannya dan yang mengobati seluruh tubuhnya. Firman ini ditulis oleh Raja Salomo, yang kita tahu yang merupakan raja yang penuh hikmat pada saat itu, yang memberikan pesan nasihat yang baik, bagus, dan bijak, di mana saya pribadi yakin dan percaya bahwa pesan nasihat ini perlu kita renungkan kembali supaya kita mendapatkan manfaatnya. Jadi, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita tahu bahwa pentingnya kita mendengarkan, kita memperhatikan, kita mengarahkan, dan kita memelihara perkataan Tuhan yang terus-menerus kita terima dari pendengaran kita, dari penglihatan kita, dari pikiran kita, dan dari hati kita. Karena dengan begini, perkataan Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita lihat, yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita rasakan, perkataan firman itu pasti akan menjadi kehidupan dan kesehatan di hidup kita, yaitu di semua keberadaan kita, di pikiran, jiwa, dan hati kita. Dan bahkan perkataan firman Tuhan itu menjadi obat yang mengobati seluruh tubuh kita. Inilah manfaat yang pertama. Selanjutnya, manfaat yang kedua, perkataan Tuhan mengubahkan pikiran kita menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Dikatakan di Roma 12 ayat 2, Indonesian Modern Bible, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim, kehendak Tuhan, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 18, Indonesian Modern Bible, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak terselubung, dan kita sedang diubahkan menjadi serupa menurut gambarnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, itu semua dari Tuhan yang adalah Roh. Jadi, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, pikiran kita ini diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan, yang artinya pikiran yang diubahkan itu mencerminkan kemuliaan Tuhan dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang semakin besar pada diri kita. Ada yang menarik dari kata diubahkan di sini, di kedua ayat ini. Kata yang diubahkan di sini berasal dari bahasa Yunani, adalah metamorfo, yang memiliki arti metamorfosa, berubah bentuk, berubah rupa, bertransformasi. Jadi, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, pikiran kita akan terus-menerus bermetamorfosa, terus-menerus berubah rupa, terus-menerus berubah bentuk, terus-menerus bertransformasi dari satu pemahaman pikiran roh ke pemahaman pikiran roh yang semakin besar. Dari satu pewahyuan pikiran roh ke pewahyuan pikiran roh yang semakin besar. Atau dari satu pikiran Kristus ke pikiran Kristus yang semakin besar. Yang artinya, pikiran kita akan terus-menerus bermetamorfosa, terus-menerus berubah rupa, terus-menerus berubah bentuk, terus-menerus bertransformasi dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang semakin besar, yang menjadikan kita serupa, segambar dengan Tuhan, sehingga membuat kita dan memampukan kita untuk terus-menerus berjalan di dalam mengenal dan mengetahui kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna. Tahukah teman-teman, kata metamorfo ini adalah kata yang sama saat Yesus berubah rupa di depan ketiga muridnya, yaitu di depan Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas gunung yang tinggi, yang tertulis di Matius 17 dan Markus 9 ayat 2, di mana mereka bertiga melihat kemuliaan Tuhan Yesus pada saat itu. Kabar baiknya, kabar sukacitanya, betapa diberkatinya kita, karena Tuhan Yesus juga memberikan kemuliaan yang sama
untuk memandang dirinya di atas gunung yang tinggi itu, yaitu pada saat kita mempelajari firman Tuhan dan firman-Nya mengubahkan pikiran kita, firman-Nya mentransformasikan pikiran kita. Saat itulah kita sedang melihat kemuliaan Tuhan Yesus yang sedang berubah rupa di hadapan kita. Dan bukan hanya saja kita melihat kemuliaan itu, bahkan dikatakan kemuliaan itu berada di dalam diri kita saat pikiran kita diubahkan dan ditransformasikan. Ini adalah manfaat yang kedua. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, perkataan Tuhan memenuhi dan menjagai pikiran kita oleh damai-Nya. Dikatakan di Yesaya 26 ayat 3, The Passion Translation, damai yang sempurna dan mutlak meliputi mereka yang pikirannya, yang imajinasinya dipenuhi olehmu, karena mereka percaya kepadamu dengan yakin. Dan di Filipi 4 ayat 7, The Passion Translation, maka damai Tuhan yang luar biasa, yang melampaui pemahaman manusia, akan menjaga hati dan pikiranmu melalui Yesus Kristus. Jadi, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, pikiran kita ini akan dipenuhi dan dijagai oleh damai-Nya, damai sejahteranya Tuhan. Damai Tuhan inilah yang akan selalu memenuhi dan menjagai hati, pikiran, bahkan imajinasi kita. Inilah manfaat yang ketiga. Selanjutnya, manfaat yang keempat adalah perkataan Tuhan membuat kita penuh dengan hikmat, pengetahuan, dan pewahyuan. Dikatakan di Amsal 2 ayat 6, Legacy Standard Bible, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya keluar pengetahuan dan pengertian. Dan di Mazmur 119 ayat 130, Legacy Standard Bible, terungkapnya firman-Mu memberikan pengertian, memberikan pencerahan kepada orang-orang yang naif. Jadi, pada saat kita mempelajari firman Tuhan itu akan membuat kita penuh dengan hikmat, penuh dengan pengetahuan, penuh dengan pengertian, penuh dengan pewahyuan dari Tuhan. Kita akan menerima hikmat, yaitu sebuah solusi untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu hal, suatu perkara, atau suatu situasi. Saat kita mempelajari firman Tuhan, kita akan menerima pengetahuan dan pengertian atau pemahaman untuk mengetahui dan mengerti suatu hal, suatu perkara, dan suatu situasi. Bahkan saat kita mempelajari firman Tuhan, kita akan mengetahui dan mengerti pewahyuan tentang firman Tuhan yang semakin dalam. Inilah manfaat yang keempat. Selanjutnya, manfaat yang kelima, perkataan Tuhan membuat hati kita penuh dengan kesukaan dan kegirangan darinya. Dikatakan di Yeremia 15 ayat 16, Indonesian Modern Bible, firman-Mu ditemukan dan aku menikmatinya. Firman-Mu juga menjadi kesukaan bagiku dan kegirangan hatiku, karena namamu telah diserukan atasku, ya Yahweh Elohim semesta alam. Dan di terjemahan lain mengatakan bahwa pada saat kita memakan firman, kita dikenyangkan, kita dipuaskan dengan kesukaan, kegembiraan, kegirangan, dan sukacita dari Tuhan. Dikatakan di Yeremia 15 ayat 16, Legacy Standard Bible, perkataanmu telah kutemukan dan telah kumakan. Firman-Mu menjadi kegirangan, firman-Mu menjadi sukacita bagiku, dan menjadi kesukaan, menjadi kegembiraan dalam hatiku, sebab aku telah dipanggil oleh namamu, ya Yahweh Tuhan semesta alam. Jadi, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, saat itulah kita menemukan dan menikmati perkataannya. Saat kita menikmati dan memakan perkataannya, hati dan pikiran kita akan dipuasi dan dikenyangkan oleh sukacita, kegembiraan, kesukaan, dan kegirangan yang penuh dari Tuhan. Inilah manfaat yang kelima. Selanjutnya, manfaat yang keenam,
Perkataan Tuhan menuntun, menasehati, dan memulihkan, dan menyegarkan kita di sepanjang hidup kita. Dikatakan di Mazmur 32 ayat 8, The Passion Translation, aku mendengar Tuhan berkata, aku akan tetap dekat denganmu, memberi petunjuk, dan menuntunmu di sepanjang jalan hidupmu. Aku akan menasehatimu di sepanjang jalan dan menuntunmu maju dengan mataku sebagai pemandumu. Dan dikatakan di Yesaya 58 ayat 11, The Passion Translation, Tuhan akan menuntunmu kemana kamu harus pergi dan apa yang harus kamu lakukan. Ia, Tuhan, akan menyegarkanmu bahkan ketika kamu berada di tempat yang kering dan sulit. Ia, Tuhan, akan terus-menerus memulihkan, terus-menerus menyegarkan kekuatanmu, sehingga kamu akan tumbuh subur seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti sumber berkat yang dapat dipercayai yang terus-menerus mengalir. Jadi, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita akan terus-menerus menerima petunjuk Tuhan, kita akan terus-menerus menerima nasihat Tuhan, kita akan terus-menerus menerima tuntunan Tuhan, bukan tuntutan, tetapi tuntunan ya. Bahkan, kita akan terus-menerus dipulihkan Tuhan, kita akan terus-menerus disegarkan Tuhan di sepanjang jalan hidup kita. Kita akan berjalan dan bertumbuh seperti taman yang dirawat, dan diairi dengan baik oleh Tuhan secara terus-menerus, sehingga kita akan menjadi sumber berkat yang dapat dipercaya oleh Tuhan yang mengalir terus-menerus kemanapun kita pergi. Inilah manfaat yang keenam. Selanjutnya, manfaat yang ketujuh. Perkataan Tuhan membuat kita memiliki pengharapan di hidup kita. Dikatakan di Roma 15 ayat 4, Legacy Standard Bible, sebab segala sesuatu yang telah ditulis dahulu memang ditulis untuk menjadi instruksi, menjadi pengajaran bagi kita, sehingga melalui ketekunan dan penghiburan dan dorongan dari kitab suci, kita memperoleh pengharapan. Dan dikatakan di Roma 15 ayat 13, Legacy Standard Bible, semoga Tuhan yang adalah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam kepercayaanmu, sehingga kamu berlimpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita memiliki pegangan, kita memiliki pedoman yang bisa kita percayai, yang bisa kita andalkan, yang bisa kita sandarkan hidup kita dan masa depan kita pada firman Tuhan. Di mana di dalam firman Tuhan kita menemukan pengharapan yang pasti dan tentu untuk berjalan di dalam hidup ini. Inilah manfaat yang ketujuh. Selanjutnya, manfaat yang kedelapan, perkataan Tuhan memperlengkapi dan mengkapasitasi kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16-17, Legacy Standard Bible, semua kitab suci diilhamkan oleh Tuhan dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, untuk mengoreksi, dan untuk melatih orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap anak Tuhan telah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan dikatakan di Efesus 2 ayat 10, Legacy Standard Bible, karena kita ini adalah buatan Tuhan yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya, supaya kita hidup, supaya kita berjalan di dalamnya. Jadi, pada saat kita mempelajari firman Tuhan itu akan mengajar kita, akan menegur, akan mengoreksi, dan bahkan akan melatih kita terus-menerus berada di dalam kebenarannya. Sehingga firman Tuhan itu akan memperlengkapi, mengkapasitasi kita, dan memampukan kita untuk hidup dan berjalan dalam melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Tuhan.
Inilah manfaat yang ke-8. Selanjutnya, manfaat yang ke-9, perkataan Tuhan membuat kita semakin tajam dalam membedakan segala hal yang baik dan jahat. Dikatakan di Ibrani 4 ayat 12 Legacy Standard Bible, karena firman Tuhan hidup dan aktif, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan maksud hati kita. Dan dikatakan di Ibrani 5 ayat 14 Legacy Standard Bible, tetapi makanan padat, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena latihan telah melatih panca indera mereka untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi, pada saat kita mempelajari firman Tuhan itu akan melatih kita untuk membedakan hal yang baik dan jahat. Saat kita mempelajari firman Tuhan itu akan menajamkan kita untuk membedakan pertimbangan pikiran dan maksud hati seseorang. Jadi, semakin kita terlatih dalam pelatihan mempelajari firman Tuhan terus-menerus, maka panca indera kita otomatis juga akan terlatih menjadi tajam dalam perihal membedakan hal yang baik dan jahat, membedakan hal yang dari pikiran dan dari maksud hati seseorang. Inilah manfaat yang ke-9. Selanjutnya, manfaat yang 10. Perkataan Tuhan membuat kita berjalan di jalan yang terang dan lurus. Dikatakan di Mazmur 119 ayat 105 Indonesian Modern Bible, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya terang bagi jalanku. Dan dikatakan di Mazmur 23 ayat 3 Indonesian Modern Bible, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Dan dikatakan di Amsal 4 ayat 18 Indonesian Modern Bible, tetapi jalan orang benar seperti cahaya yang berkilauan, semakin lama semakin terang hingga tengah hari. Jadi, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita tahu bahwa hanya semata-mata dari Tuhan sajalah yang terus-menerus menuntun kita ke jalan yang benar, di mana firman itu menjadi pelita yang menerangi kaki kita untuk berjalan terus-menerus di jalan yang lurus, dan pada akhirnya kita tahu bahwa jalan yang kita tempuh itu yang kita lalui adalah jalan yang penuh dengan terang, penuh dengan cahaya yang berkilauan, yang terus-menerus di sepanjang hari kita. Inilah manfaat yang 10. Selanjutnya, manfaat yang ke-11. Perkataan Tuhan membuat kita semakin mempercayai perkataannya. Dikatakan di Amsal 30 ayat 5 Indonesian Modern Bible, setiap perkataan Elohim telah teruji. Dia adalah perisai bagi mereka yang berlindung kepadanya. Dan di Mazmur 33 ayat 4 Legacy Standard Bible, karena firman Tuhan adalah benar, dan segala pekerjaannya telah diselesaikan dengan kesetiaan. Jadi, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita menemukan, kita memahami, kita mengerti bahwa kita bisa mempercayai firman Tuhan. Karena setiap perkataan Tuhan telah teruji, kita bisa mengandalkan firman Tuhan karena setiap perkataan Tuhan adalah benar. Kita bisa bersandar pada firman Tuhan karena Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Inilah manfaat yang ke-11. Terakhir, manfaat yang ke-12. Perkataan Tuhan membuat tubuh dan jiwa kita sehat dan sejahtera, makmur. Dikatakan di 3 Yohanes ayat 1, 3 Yohanes 1 ayat 2, The Passion Translation, sahabatku yang terkasih, aku berdoa agar kamu sejahtera, agar kamu makmur,
dalam segala hal, dan agar kamu terus-menerus menikmati kesehatan yang baik, sama seperti jiwamu yang sejahtera, jiwamu yang makmur. Dan dikatakan di Amsal 3 ayat 8, New International Version, firman ini akan memberikan kesehatan bagi tubuhmu dan nutrisi bagi tulangmu. Jadi, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, firman itu membuat makmur. Firman itu membuat sejahtera di jiwa kita terlebih dahulu. Lalu, firman itu akan mengimpartasi ke tubuh kita untuk sehat terus-menerus. Sama seperti jiwa kita yang sudah makmur, yang sudah sejahtera. Di mana kita tahu bahwa firman Tuhanlah yang akan memberikan kesehatan bagi tubuh kita dan nutrisi bagi tulang kita. Inilah 12 manfaat saat kita mempelajari firman Tuhan. Di luar dari ini masih banyak lagi manfaat saat kita mempelajari firman Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang keempat, ke poin yang terakhir, yaitu menjadi pelaku firman. Bagaimana menjadi pelaku firman secara logos dan rema? Yang pertama adalah pelaku firman secara logos. Dikatakan di Yakobus 1 ayat 22 sampai 24 AYT, ayat yang terbuka, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Sebab, jika orang mendengar firman tetapi tidak melakukannya, dia seperti orang yang sedang mengamati wajah aslinya di cermin. Setelah mengamati dirinya dan pergi, dia segera lupa seperti apa wajahnya tadi. Inilah ayat yang sering diambil dan dipakai untuk dasar, untuk menjadi dasar, untuk menjadi standar, untuk menjadi suatu kewajiban, dan menjadi suatu tuntutan dalam hal menjadi pelaku firman. Pada saat kita mendengar firman Tuhan apapun, lalu kita harus wajib melakukannya. Itulah yang disebut pelaku firman. Apakah benar demikian? Jika benar, berarti semua firman Tuhan yang kita dengar, maka wajib kita lakukan. Berarti kita ini tidak bisa memilih firman Tuhan mana yang akan kita lakukan atau tidak. Jika tidak benar, pasti ada kesalahpahaman dan ada ketidakmengertian kita. Kita akan lihat contoh firman yang Tuhan Yesus katakan, apakah firman ini harus, apakah firman ini wajib kita lakukan atau tidak. Yang tertulis di Matius 18. Dikatakan di Matius 18 ayat 8 sampai 9 Indonesian Modern Bible, apabila tanganmu atau kakimu menjerumuskan engkau, potonglah itu dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan buntung atau timpang, daripada mempunyai dua tangan atau dua kaki, tetapi dicampakkan ke dalam api yang kekal. Dan jika matamu menjerumuskan engkau, cungkilah dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan satu mata daripada mempunyai dua mata tetapi dicampakkan ke dalam api neraka. Jika mengacu pada ayat ini, kita sadar bahwa dalam hidup ini pasti terkadang tangan, kaki, dan mata dari orang percaya juga bisa menjerumuskan diri mereka sendiri. Terkadang tangan itu juga bisa melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan yang menjerumuskan. Dengan mengambil keputusan yang salah, melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak patut. Terkadang kaki juga bisa melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan yang menjerumuskan, yaitu dengan melangkah ke tempat yang seharusnya tidak dipijak atau pergi. Terkadang mata juga melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan yang menjerumuskan, dengan menonton suatu hal yang tidak baik, yang tidak bagus, atau yang tidak indah, yang mengakibatkan rusaknya pikiran, imajinasi, dan hati
hati seseorang. Jadi, untuk ayat ini, setelah kita sudah mendengar, apakah kita wajib untuk melakukannya? Pertanyaannya, bukankah setelah kita mendengar firman Tuhan, maka kita wajib melakukannya? Kalau dilihat dari fakta dan keadaan setiap kita, orang percaya, sampai sekarang kita melihat dan kita tahu bahwa setiap orang percaya masih tetap utuh, lengkap, tidak cacat dan tidak timpang. Pertanyaannya, bukankah ini juga firman Tuhan? Lalu kenapa ayat ini tidak dilakukan? Apakah firman Tuhan bisa dipilih-pilih untuk dilakukan atau tidak? Apakah kita, orang percaya, tidak perlu konsisten dalam melakukan firman Tuhan? Tentu, jawabannya adalah pasti ada kesalahpahaman, ada ketidakmengertian dalam hal memahami, dalam hal mengerti firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan pemahaman di ayat ini? Kita bisa mendapatkan sebuah jawaban dari firman yang kita dengar dari membaca dan melihat firman itu dari konteksnya. Kita bisa dapat jawaban saat kita melihat firman itu dari bahasa aslinya. Kita bisa mendapatkan jawaban saat kita mendapat pengertian, pemahaman dari pewahyuan Roh Kudus yang mengajari kita. Jadi, memang dalam hal menjadi pelaku firman, kita tidak bisa mencomot satu ayat saja untuk kita lakukan. Untuk pengertian, pemahaman tentang contoh yang Yesus katakan adalah sebuah teguran yang hiperbola untuk dunia dan untuk orang yang berasal dari dunia yang menjadi batu sandungan pada masa itu, pada zaman itu. Jadi jawabannya ada di ayat 7. Dan ini adalah ayat untuk dunia dan untuk orang yang berasal dari dunia, bukan untuk kita orang percaya. Dikatakan di Matius 18 ayat 7 sampai 9 Indonesia Modern Bible, tapi aku hanya akan baca yang ayatnya 7 saja. Celakalah dunia karena menyebabkan sandungan. Sebab sandungan memang selalu ada, tetapi celakalah orang yang menyebabkan sandungan itu. Jadi ini jelas, ini berbicara teguran hiperbola untuk dunia dan untuk orang yang berasal dari dunia. Ini bukan untuk kita sebagai orang percaya. Lalu, pertanyaannya, bagaimana dengan ayat tentang pelaku firman? Berarti dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut juga diambil, dipakai, dicomot untuk dilakukan, sehingga ayat tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman, ketidakmengertian, pemahaman yang tidak utuh, tidak lengkap, pengertian dan pemahaman yang terlewat, dan kesalahan dalam menafsirkan, dalam interpretasi. Mari kita bahas dan baca kembali ayat Yakobus 1 tadi. Dikatakan di Yakobus 1 ayat 22 sampai 24, ayat yang terbuka, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika orang mendengar firman tetapi tidak melakukannya, dia seperti orang yang sedang mengamati wajah aslinya di cermin. Setelah mengamati dirinya dan pergi, dia segera lupa seperti apa wajahnya tadi. Nah, di ayat 25-nya adalah jawabannya. Namun, orang yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan dan bertekun di dalamnya, dia tidak menjadi pendengar yang lupa, tetapi menjadi pelaku firman. Dia akan diberkati atas apa yang dilakukannya. Jadi, menjadi pelaku firman secara logos, karena di sini bahasa aslinya firman itu adalah logos,
Jawabannya ada di ayat 25 ini, di mana menjadi pelaku firman secara logos adalah meneliti, menyelidiki firman Tuhan, dan bertekun di dalam meneliti dan menyelidiki firman Tuhan. Kata menyelidiki di sini adalah parakripto dari bahasa Yunani yang artinya membungkuk, bisa membungkuk ke samping, mencondongkan tubuh ke depan, atau kepala tertunduk untuk melihat ke dalam. Yang artinya, pada saat kita meneliti firman Tuhan, digambarkan bahwa posisi tubuh kita membungkuk untuk melihat firman Tuhan, posisi tubuh kita dicondongkan untuk mengintip firman Tuhan, posisi kepala kita tertunduk ke bawah untuk melihat ke dalam firman Tuhan, di mana bisa membuat kita melihat firman itu dengan saksama, membuat kita memeriksa firman itu lebih lagi dengan rasa tahu ingin kita yang tinggi untuk lebih mengenal firman Tuhan. Nah, kalau kata bertekun di sini adalah parameno dari bahasa Yunani yang artinya berkelanjutan, terus-menerus dekat, terus-menerus berlanjut, tinggal, berdiam, bertahan, tetap berada di sisi, tetap berada di dekat, tetap hidup. Yang artinya, pada saat kita bertekun di dalam firman Tuhan, artinya kita terus-menerus dekat, kita terus-menerus berlanjut, kita terus-menerus tetap tinggal, bertekun, kita terus-menerus tetap berdiam di dalam ketekunan itu, kita terus-menerus tetap bertahan, kita terus tetap berada di sisi ketekunan, kita tetap berada tinggal berdekatan, kita tetap terus-menerus tetap hidup di dalam ketekunan meneliti firman Tuhan. Jadi, dikatakan di ayat 23-24 bahwa orang yang mendengar firman Tuhan seumpama seperti orang yang sedang bercermin, yang mengamati wajahnya. Jadi, pada saat kita bercermin, itu sama seperti saat kita meneliti firman Tuhan. Dan pada saat kita memperhatikan wajah kita di cermin, itu sama seperti saat kita bertekun di dalam meneliti firman Tuhan. Tentu, karena kita bercermin pada Tuhan, pada firman Tuhan terus-menerus, dan mengamati wajah firman terus-menerus, tentunya kita tidak akan melupakan rupa wajah kita saat kita bercermin dan mengamati rupa dan wajah kita. Dikatakan di ayat 25 bahwa orang yang meneliti dan bertekun di dalam firman Tuhan adalah orang yang diberkati, adalah orang yang berbahagia atas apa yang dia lakukan. Yaitu saat kita meneliti, menyelidiki, kita bertekun di dalam penelitian itu, di dalam penyelidikan firman itu, kita akan menjadi orang yang diberkati, orang yang berbahagia atas apa yang kita lakukan. Inilah pengertian pelaku firman secara logos. Ada satu perumpamaan yang bagus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang menjadi pelaku firman secara logos, yaitu dua orang yang membangun rumah di fondasi yang berbeda, yang tertulis di Matius 7. Dikatakan di Matius 7 ayat 24-27, Legacy Standard Bible, karena itu, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak, yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah sungai-sungai, lalu angin bertiup dan menghantam rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, karena telah dibangun di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah sungai-sungai, lalu angin bertiup dan menghantam rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah keruntuhannya, kerusakannya.
Dikatakan di ayat 24 bahwa orang yang mendengar firman dan melakukannya adalah orang yang bijak, yang membangun rumahnya di atas batu. Sedangkan dikatakan di ayat 26 bahwa orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya adalah orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kata melakukan di sini adalah poio dari bahasa Yunani yang memiliki arti yang sama dengan poetes di Yakobus 1 ayat 25 dalam hal melakukan atau menjadi pelaku firman itu. Yang tadi, yang artinya saat kita mendengar firman dan kita melakukannya, saat kita mendengar firman logos dan kita melakukannya, yaitu kita meneliti dan bertekun di dalamnya, maka kita adalah orang yang bijak, yaitu orang yang penuh dengan hikmat, pengetahuan, pengertian, pemahaman, dan pewahyuan dari Tuhan, yang membangun rumah kita, yaitu membangun pikiran, jiwa, dan hati kita di atas batu, yaitu di atas pijakan, di atas dasar, di atas fondasi, di atas landasan yang kuat, yang kokoh, yang tak tergoyahkan, yang tak tergoncangkan dari firman Tuhan, yang tetap, yang pasti, yang kekal, yang abadi, dan selama-lamanya. Sehingga pada saat turun hujan, datangnya air sungai, angin bertiup kencang, yaitu masalah, tekanan, pergumulan hidup, maka kita tetap akan berdiri kuat, kokoh, tak tergoyahkan, dan tak tergoncangkan. Karena kita berdiri, kita berpijak di atas firman Tuhan yang tetap, yang pasti, yang kekal, yang abadi, dan selama-lamanya. Ada satu pekerjaan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan yang menjadi bagian kita pada saat kita meneliti firman Tuhan. Dikatakan di Amsal 25 ayat 2, The Passion Translation, Tuhan menyembunyikan pewahyuan firman-Nya dalam tempat persembunyian kemuliaannya, kehormatannya. Namun kemuliaan, kehormatan raja-raja terungkap melalui cara mereka menyelidiki makna terdalam dari semua firman Tuhan. Beberapa terjemahan yang lain menerjemahkan ayat ini dengan kemuliaan raja-raja tersingkap dengan menyelidiki suatu hal atau suatu perkara. Tetapi di terjemahan The Passion Translation ini jelas karena itu menyelidiki firman Tuhan. Karena kalau dilihat dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani, ini adalah dabar yang artinya menyelidiki firman. Karena dabar itu artinya adalah perkataan, ucapan firman Tuhan. Jadi, terjemahan The Passion Translation ini sudah tepat dengan menuliskan menyelidiki firman Tuhan. Jadi dikatakan di ayat 2 ini bahwa Tuhan memberikan kemuliaan, Tuhan memberikan kehormatan pada kita pada saat kita menyelidiki, pada saat kita mempelajari setiap makna, setiap arti dari firman Tuhan. Inilah pekerjaan raja-raja, yaitu kita yang sekarang ini adalah raja, untuk terus-menerus melakukan menarik keluar kemuliaan Tuhan itu, yaitu dengan cara menyelidiki dan mempelajari firman Tuhan. Selanjutnya, yang kedua adalah menjadi pelaku firman secara rema. Dikatakan di Lukas 4 ayat 4 Indonesian Modern Bible, dan Yesus menjawab kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman Tuhan, rema Tuhan. Jadi, pada saat kita membaca, merenungkan, meneliti, menyelidiki, dan mempelajari logos Tuhan itu akan menjadi rema pada kita, yaitu menjadi firman yang bersuara, firman yang berkata-kata, firman yang berucap, firman yang berbunyi, firman yang hidup. Itulah makanan rohani kita yang akan kita makan terus-menerus untuk mengenyangkan
pikiran, jiwa, dan hati kita. Dan dikatakan di Yohanes 6 ayat 6 Indonesian Modern Bible, firman yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi, pada saat kita makan rema Tuhan, terus-menerus, rema Tuhan itu akan membangkitkan dan menghidupkan manusia roh yang ada di dalam diri kita. Dengan rema Tuhan, kita akan menjalani kehidupan yang supernatural. Dan dikatakan di Roma 10 ayat 17 Indonesian Modern Bible, jadi iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, rema Kristus. Jadi pada saat kita mendengarkan rema Tuhan, iman itu datang, iman itu timbul, sehingga membuat kita percaya pada perkataan Tuhan. Dan dikatakan di Ibrani 11 ayat 3 Indonesian Modern Bible, oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Elohim, oleh rema Elohim. Dengan demikian, apa yang kelihatan sesungguhnya terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Jadi, pada saat kita mendengarkan rema Tuhan, kita mengerti cara kerja dan cara pikir Tuhan, yaitu dari apa yang tidak ada menjadi ada, dan dari apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam hidup kita. Di mana Tuhan sendiri berkata bahwa perkataan dari mulutnya tidak akan kembali sia-sia, dan perkataan Dia tidak akan tertunda lagi dan pasti terjadi, seperti yang tertulis di Yesaya dan Yehezkiel. Saya bacakan, dikatakan di Yesaya 55 ayat 11 Indonesian Modern Bible, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia, firman, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang aku perkenan, dan akan sukses dalam apa yang aku perintahkan. Dan dikatakan di Yehezkiel 12 ayat 28 Indonesian Modern Bible, oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, firmanku tidak akan tertunda lagi. Apa yang telah aku katakan, firman itu pasti terjadi, firman Tuhan Yahweh. Jadi, menjadi pelaku firman secara rema adalah ketika kita membaca, kita merenungkan, kita menyelidiki, kita mempelajari logos Tuhan itu akan dihidupkan oleh Roh Kudus menjadi rema yang hidup bagi kita. Ketika kita mendengar rema Tuhan, kita bisa mendapatkan pengertian, pemahaman, pengajaran, pewahyuan akan ayat firman tertentu yang menuntun dan yang memampukan kita untuk berjalan, untuk menghidupi, dan untuk melakukan ayat firman tertentu. Kita juga bisa mendapatkan rema Tuhan secara spontan di luar dari logos Tuhan. Ini bisa terjadi karena kita sudah memiliki gaya hidup yang intim dengan Tuhan, dan kita tahu dan sadar bahwa Roh Kudus itu hidup. Bisa terjadi pada saat kita sedang melakukan aktivitas sehari-hari kita. Misalkan waktu saat kita sedang melihat sesuatu, bisa dari TV, bisa dari YouTube, bisa dari sosial media yang lain. Saat kita sedang membaca sesuatu, bisa dari koran, iklan, majalah, ataupun buku bacaan yang apapun. Mungkin saat kita sedang merenungkan sesuatu, atau saat kita sedang menyelidiki sesuatu, mungkin juga saat kita sedang mempelajari sesuatu, atau mungkin saat kita sedang mendengarkan musik, renungan, khotbah, pengajaran, rekaman ulang, atau mungkin saat kita sedang berdiskusi sesuatu kepada seseorang, atau mungkin saat kita sedang berbincang-bincang dengan kerabat, teman, atau seseorang, atau mungkin saat kita sedang dalam seminar belajar atau seminar bisnis, kita bisa mendapatkan rema juga. Jadi, karena rema Tuhan itu hidup, bersuara pada kita, berkata-kata pada kita, dan dikomunikasikan kepada kita, tentunya yang terutama bisa kita dapatkan dari rema itu adalah dari logos Tuhan. Tapi tidak
tidak dapat kita limitasi juga bahwa kita juga bisa mendapatkan rema Tuhan saat kita sedang melakukan kegiatan aktivitas kita. Seperti contoh yang tadi, inilah pengertian pelaku firman secara rema. Mungkin mau sedikit cerita dan bersaksi, jujur, dua jawaban ini saya dapatkan secara bertahap dari Roh Kudus ya, dari Tuhan. Di tahun 2022, jawaban menjadi pelaku firman secara rema itu saya dapatkan dari Tuhan, karena saya sedang memikirkan bagaimana sih menjadi pelaku firman. Pada saat itu Tuhan berkata, ya waktu kamu mendengar, kamu melakukan. Nah, jawabannya itu belum dalam ya, itu belum seperti sekarang yang utuh. Terus di tahun 2023, jawaban bagaimana menjadi pelaku firman secara logos. Nah, ini waktu saya membaca di Yakobus 1 tadi, ayat 22 sampai selesai. Nah, Tuhan berkata, inilah pengertian pelaku firman secara logos. Jadi, saya menyelidiki, akhirnya mendapatkan sebuah pengertian, pemahaman yang sempurna bagaimana menjadi pelaku firman secara logos dan rema dalam hidup kita sehari-hari. Kita sebagai orang percaya akan mampu melakukan menjadi pelaku firman baik secara logos maupun rema. Intinya, sederhananya, menjadi pelaku firman secara logos adalah meneliti, menyelidiki, mempelajari firman Tuhan secara terus-menerus. Ini bisa dilakukan, bisa menjadi pelaku firman kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Sedangkan menjadi pelaku firman secara rema adalah saat firman itu berbicara, firman itu bisa memberikan kita dua hal waktu firman itu berbicara ya. Hal yang pertama, firman itu bisa memberikan kita pemahaman, pengertian, pengajaran, dan pewahyuan tentang ayat firman tertentu. Dan hal kedua adalah firman itu bisa mengarahkan, menggerakkan hati kita secara spesifik pada saat itu untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, bisa dari ayat firman tertentu, bisa juga dari perkataan Roh Kudus secara spontan dan langsung. Dan ini adalah pelaku firman secara, yang aku katakan secara musiman, tidak permanen, dan tidak menentu. Saya akan memberikan contoh pribadi dari saya sendiri yang saya alami. Jadi, saat bulan Januari lalu, Januari 2024 ini, saya tiap hari itu ada baca ayat renungan. Saya suka membaca ayat renungan ya. Jadi ayat renungan pada hari itu adalah tentang hal memberi. Yang dicatat di Lukas 6 ayat 38, saya bacanya The Passion Translation, terjemahan ini, karena lagi suka-sukanya membaca terjemahan ini. Dikatakan begini, berilah dengan murah hati, maka pemberian yang murah hati akan diberikan kembali kepadamu. Yang dikocok, yang digoncangkan untuk memberikan ruang yang lebih banyak lagi. Pemberian yang berlimpah akan dicurahkan kepadamu dengan takaran yang begitu melimpah, sehingga akan meluap, sehingga akan melampaui batas. Ukuran kemurahan hatimu menjadi ukuran balasanmu, menjadi ukuran keuntunganmu. Jadi, pada saat baca ayat ini menjadi hidup, dihidupi oleh Roh Kudus, dan ayat ini menjadi sukacita bagi saya. Lalu saya berpikir dan berkata dalam diri saya sendiri, jadi kalau saya memberi waktu saya dengan murah hati, di dalam hal membaca, menyelidiki, mempelajari, merenungkan firman, berarti saya akan mendapatkan pemberian pewahyuan yang berlimpah-limpah dari kemurahan hati Roh Kudus dong. Nah, saya berpikir begitu ya, itu yang saya dapat diskusi berdua dengan Tuhan ya. Sehingga ayat ini memudahkan dan membuat mudah bagi saya dalam hal menyisihkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Karena ayat ini dihidupi oleh Roh Kudus, oleh Tuhan itu sendiri. Ini contoh rema tentang ayat firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Kudus pada saya. Nah, contoh yang lain dari rema tetapi ayat yang akan dilakukan. Nah, untuk orang lain ya khususnya. Nah, saat bulan Maret lalu juga waktu baca renungan
ayat harian, yaitu tentang hal dalam menabur, yang dicatat di 2 Korintus 9 ayat 6, The Passion Translation. Inilah maksudku, penabur yang kikir, penabur yang pelit, penabur yang tidak murah hati akan menuai panen yang sedikit. Tetapi orang yang menabur dengan murah hati akan menuai panen yang berlimpah. Saat baca ayat ini, saya mendapatkan rema secara spontan dan langsung dari Roh Kudus yang berkata, taburlah firman ke sesama. Terus saya nanya, caranya gimana Tuhan? Kasih buku bacaan firman ke sesama. Nah, singkat cerita akhirnya saya menabur dan memberikan buku kepada teman-teman yang hadir sekarang ini, pasti ada yang hadir juga, sebagai bentuk apresiasi saya pada teman-teman yang hadir, yang rajin untuk mendengar, bertumbuh di dalam JKB Ministry Senin ini. Ini contoh rema tentang firman Tuhan yang disuarakan oleh Roh Kudus kepada saya untuk saya lakukan secara spesifik pada saat itu. Nah, mungkin rema yang lain yang Tuhan juga suruh lakukan adalah hari ini, seperti hari ini, teman-teman melihat saya sharing firman Tuhan, mungkin bukan tidak ada sebabnya. Karena ini juga adalah salah satu rema yang disuarakan Roh Kudus dari ayat tertentu untuk saya terjun, untuk saya langsung melakukan di dalam hal mengarahkan, di dalam hal menuntun, di dalam hal memimpin, di dalam hal mementori, di dalam hal menasihati, dan di dalam hal mengajar banyak hal dari yang sudah saya terima, baik itu pengajaran, pewahyuan dari Roh Kudus, dan dari hal yang sudah saya alami sendiri, yang saya selidiki untuk dibagikan kepada kita-kita semua, kepada kita orang percaya. Jujur saja, kalau dibilang teman-teman, kalau teman-teman kenal saya 10 tahun yang lalu, pasti nggak akan tahu kalau saya seperti yang sekarang ini ya. Jujur, saya ini orangnya introvert, tidak suka bergaul, antisosial ya, dan saya pendiam. Dan saya juga anti perhatian publik. Jadi sebenarnya saya ini berubah karena rema Tuhan. Jadi waktu Tuhan memberikan rema itu kepada saya secara spesifik, maka Tuhan juga akan memampukan saya untuk melakukan rema tersebut. Sekian untuk materi hari ini, materi The Word, Firman, Sang Firman, bagian 1 dan 2 selesai. Saya berharap bahan sharing hari ini bisa terus-menerus menjadi penyingkapan, direnungkan, menjadi pembelajaran, menjadi penambahan kekayaan kita semua akan kebenaran firman Tuhan secara utuh dan lengkap dan sempurna, sehingga setiap kita semua yang mendengar, yang melihat, kita diperkaya, diperlengkapi, diterangi, disempurnakan terus-menerus oleh pengertian kita yang mengerti akan kebenaran Tuhan, firman Tuhan yang kaya, sempurna, dan utuh. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dan ajarkan hari ini, kiranya membantu kita semua untuk bertumbuh terus-menerus di dalam kekayaan pengenalan akan pribadi Tuhan dan firman-Nya. Hiduplah dengan pemahaman dan pengertian bahwa semuanya berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan-Nya. Terus-meneruslah mengejar logos dengan meneliti, menyelidiki, mempelajari untuk mendapatkan fondasi pemahaman, pengertian yang utuh, lengkap, kaya, dan sempurna dari firman Tuhan. Terus-meneruslah mendapatkan rema dengan meluangkan waktu untuk memikirkan, merenungkan, dan membayangkan untuk menghidupkan fondasi pemahaman, pengertian yang utuh, lengkap, kaya, dan sempurna dari firman Tuhan. Firman adalah pribadi Tuhan itu sendiri,
Firman adalah perkataannya yang tertulis, dan firman adalah perkataannya yang hidup, yang disuarakan, yang dibunyikan. Semakin banyak kita mempelajari firman Tuhan, semakin banyak manfaat yang kita dapatkan, yang kita tahu, yang kita cicipi, yang kita rasakan, yang kita kecap di dalam diri kita. Semakin banyak kita meneliti firman Tuhan, semakin besar kemuliaan Tuhan terpancar dari dalam diri kita. Semakin banyak kita bergaul intens dengan firman Tuhan, semakin serupa dan segambarlah diri kita dengan Tuhan, yaitu penuh dengan kemuliaannya. Tuhan Yesus berkati kita semua berlimpah-limpah, kasih anugerah, damai, sukacita, dan berkat terus-menerus mengalir, terus-menerus memeluk dan merangkul kehidupan kita. Amin. Sampai jumpa lagi di sesi sharing berikutnya. Terima kasih.